Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 309. Bapa di surga hatiku bersyukur. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh Bapakku hatiku bersyukur, Bapa surga hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga hatiku bersyukur. Oh Bapakku hatiku bersyukur, Bapa surga hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga hatiku bersyukur. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, hati kami bersyukur karena kami sudah boleh memasuki bulan yang ke-11. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami, juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali dalam persekutuan doa kami. Kami berdoa biar kiranya Kau yang tolong kami sebelum sebentar firman diberitakan, kami dapat fokus, kami dapat menikmati perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah ini sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita merenungkan gitu ya, satu hal yang mudah gitu ya, untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Memang rasanya semua bagian dari Alkitab ya, kalau kita belajar firman Tuhan, rasanya semuanya juga begitu. Tapi ada satu hal yang menurut saya paling sulit dilakukan, tapi mudah sekali untuk disebutkan.
Nah, itu adalah Bapak Ibu Saudara mengucap syukur ya. Pada hari ini tema kita adalah hati yang bersyukur gitu. Ketika kita bicara soal bersyukur ya, hati yang bersyukur, saya rasa kadang-kadang ya, termasuk saya juga, melihat kalau ya lebih banyak hal yang bisa membuat kita tidak bersyukur dibanding kita bersyukur. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, saya juga merasakan yang sama gitu ya. Kadang-kadang kenapa gini, kenapa gitu, lain sebagainya. Tapi hari ini mari kita melihat dari teladan Kristus. Kita melihat, begitu ya. Kita melihat bagaimana Kristus dalam pelayanannya di dunia 3,5 tahun, dia pun juga mengucap syukur gitu ya. Ada banyak memang di Alkitab peristiwa-peristiwa yang mencatat gitu ya. Tapi kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan secara khusus di Matius yang ke-14 ayatnya yang ke-19. Matius 14 ayatnya yang ke-19. Ini bagian dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Saya akan bacakan secara khusus ayatnya 19. Matius 14 ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara ya, ini sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Pada waktu itu, Yesus baru selesai mengajar, lalu menyembuhkan orang banyak gitu ya. Lalu hari mulai gelap, murid-muridnya datang nih, Tuhan, ini udah mau malam Tuhan, udah hari mulai gelap. Suruhlah gitu ya, tolong suruhlah orang-orang itu supaya pulang, biar bisa cari makan gitu ya. Lalu Tuhan bilang, oh nggak perlu mereka yang pergi, kalianlah cari makan gitu ya. Kalian tolong carikan makanan buat orang-orang ini. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan, yang ada sama kami ini cuma 5 roti sama 2 ikan. Kalau dibayangkan gitu ya, mereka itu seakan protes gitu ya. Ini gimana Tuhan? 5 roti dan 2 ikan untuk orang banyak ini nggak cukup begitu. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus gitu ya, dia bilang, bawalah kemari kepadaku gitu ya. Dibawa kepada dia, Tuhan bilang, gitu ya, kurang lebih gitu ya, suruh murid-muridnya supaya kasih tahu ke orang-orang duduk gitu di rumput gitu ya, bagi kelompok atau gimana, pokoknya duduk, berkelompok begitu. Tuhan ambil 5 roti 2 ikan itu, dia menengadah ke langit, dia mengucap berkat, sesuai ayat 19 tadi. Lalu dia bagi-bagikan kepada murid-murid supaya dikasih ke orang-orang. Dan ternyata, kalau kita baca ya di ayat ke-20, semua orang bisa makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Atau 12 keranjang begitu ya. Ini, kita mungkin nggak kebayang bakul tuh, segimana itu keranjang begitu ya, keranjang yang cukup, besar lah gitu untuk membawa makanan biasanya. Lalu, yang diberi makan ternyata Bapak Ibu Saudara pada hari itu adalah 5.000 orang, laki-lakinya saja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak yang ada di sana. Dan itu bayangkan orang sebanyak itu yang terhitung cuma yang terhitung di situ, yang bisa terhitung cuma 5.000 laki-laki. Perempuan sama anaknya belum dihitung itu. Sebanyak apa orang pada waktu itu, tapi mereka bisa kenyang. Pada akhir cerita ini mungkin kita berpikir gitu ya, kita ingatnya, oh iya Tuhan Yesus berkuasa, ia bisa membuat mujizat, kita perlu beriman, percaya gitu ya, Tuhan akan menolong. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih daripada itu, saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Ada satu bagian yang berkaitan dengan tema kita ya, yang kadang-kadang kita lewatkan dari cerita ini. Kalau kita perhatikan di ayat 19 khususnya ya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dapat 5 roti dan 2 ikan itu ya, dibawa pada dia nggak langsung bikin mujizat Bapak Ibu. Nggak langsung dia tiba-tiba, ya ini aku bagi-bagi ya, makanlah begitu. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pertama ia lakukan adalah diangkat ke atas, diucap syukur sama Tuhan. Dikatakan dia mengucap berkat ya, mengucap berkat di sini, ini bukan berarti dia seperti doa berkat gitu ya, berkati orang, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi mengucap berkat, kalau di bahasa Yunani-nya itu lebih masuk kepada sebuah ungkapan syukur. Dia memuji Tuhan, dia mengungkapkan syukurnya, gitu ya. Ungkapan syukur atas apa yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ya, di bagian ini kita melihat bagaimana sekalipun 5 roti dan 2 ikan itu sedikit, Tuhan mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Maknanya apa Bapak Ibu Saudara? Walaupun terlihat sedikit, tapi ketika itu adalah pemberian yang Allah berikan. Kalau Allah yang memberikan, itu cukup.
Itu cukup Bapak Ibu Saudara. Itu cukup. Kadang-kadang gitu ya, kita terlalu fokus sama mujizat. Ya memang betul, Yesus berkuasa bisa bikin mujizat, tapi pada waktu itu ya mengucap syukur pertama-tama. Ya tahu bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini cukup untuk dia gunakan memberi makan 5.000 orang. Inilah pemberian dari Allah. Kadang dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan sesuatu, kita cenderungnya kurang puas. Saya juga sama Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga nggak puas gitu ya, pengennya lebih gitu ya. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara ya, sama kayak peribahasa Indonesia gitu ya, kalau kita sering dengar, di atas langit itu pasti ada langit lagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa ya kurang itu, kita mencari lebih, tidak akan pernah puas, selalu akan ada yang lebih baik, selalu akan ada yang lebih banyak. Kita akan selalu merasa kurang, ada yang lebih begitu. Kita tidak akan pernah puas. Kita mau cari harta sebanyak apapun, kalau kita nggak bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kita nggak mengucap syukur pada Tuhan, kita akan selalu merasa ini kurang. Kita mau gitu ya, punya tubuh sebagus apapun, kalau kita nggak mengucap syukur, kita akan merasa ini kurang. Kita mau punya jabatan dalam kantor setinggi apapun, kalau kita nggak mengucap syukur, kita akan merasa, aduh, belum cukup saya setinggi ini. Kita mau punya pendapatan sebesar apapun, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak bersyukur, rasanya akan kurang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara mengucap syukur itu bukannya sekedar kita memuji Tuhan, haleluya gitu ya. Ya, betul gitu ya, terima kasih Tuhan, iya betul. Tapi lebih daripada itu, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara adalah sebuah pernyataan iman bahwa apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, kecukupan itu bukan hanya sekedar bicara mengenai diri kita sendiri. 5 roti 2 ikan itu memang cukup. Ya bukan hanya cukup untuk Yesus dan ke-12 muridnya, atau buat sebagian orang, tapi dia cukup untuk memberkati semua orang yang di sana. Apakah orang-orang itu tidak akan memuliakan Tuhan ketika mereka tahu? Maka, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucap syukur, kita harus mengimani bahwa apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita, dan bukan hanya sekadar cukup, tapi juga itu cukup untuk memberkati orang lain sehingga orang lain memuliakan Tuhan. Menutup firman ini, baiklah saya bercerita, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya semester 1, keuangan saya ya tidak sebaik yang sekarang begitu ya. Sudah keuangan saya tidak sebaik yang sekarang di asrama pada waktu itu, hari Sabtu dan Minggu itu menunya nggak pernah cocok sama saya. Antara saya alergi sama menunya, atau memang haram buat saya gitu, saya nggak bisa makan itu. Jadi mau nggak mau, hari Sabtu Minggu saya harus cari makan sendiri. Dan ya percayalah Bapak Ibu Saudara ya, walaupun kita di STT ya, mahasiswa STT gitu ya, kami tetap harus pergi keluar untuk beribadah. Jadi nggak ada ibadah di di aula kami atau di mana gitu ya. Kami nggak ada ibadah bersama begitu. Kalau hari Minggu, kami tetap harus ke gereja. Nah, otomatis pengeluaran bertambah dong, karena gereja kan lumayan ya jauh gitu. Saya harus ojek online juga. Pengeluaran bertambah juga tuh. Pulang pergi kerasa gitu ya. Keuangan saya nggak bagus, pengeluaran banyak. Suatu kali saya cuma ada 100.000. 100.000 itu Bapak Ibu Saudara benar-benar tinggal di dompet, rekening saya minus begitu ya. Jadi itu udah menyedihkan gitu ya. Ini benar-benar tinggal 100.000 gitu. Dalam dompet saya 100.000. Di saat yang bersamaan, teman saya perlu untuk beli buku, jadi seangkatan buku wajib untuk perkuliahan. Dia juga nggak ada uang. Nggak ada uang. Yang dia butuh 100.000 itu. Wah, bergumul saya Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengucap syukur, tapi rasanya, aduh Tuhan, kalau saya kasihkan kurang, hati saya terganggu Bapak Ibu Saudara. Lihat teman saya itu, saya nggak bisa. Pada waktu itu saya merasa, aduh ya harus kasih ya, kasihan gitu. Gimana nanti kalau dia mau kuliah sulit? Tapi, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya putuskan, ya Tuhan, kalau Tuhan cukupkan saya untuk memberi kepada orang, berarti
bagian saya pun Tuhan sudah cukupkan terlebih dahulu. Akhirnya saya kasihkan sama teman saya, dia bisa beli bukunya, saya senang juga gitu, aduh puji Tuhan gitu ya. Dia juga jadi bersyukur gitu ya, memuliakan Tuhan, puji Tuhan gitu kan. Tapi gimana nih seminggu ini nih, hidup saya seminggu gitu kan. Yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, namanya kalau Tuhan mencukupkan itu ya, dengan apa yang kita rasa kurang, tapi Tuhan cukupkan. Dalam seminggu itu kalau saya hitung ya, sebetulnya 100.000 saya itu pasti akan kurang dengan apa yang saya dapatkan selama 1 minggu itu. Hampir tiap hari ada kakak tingkat yang kasih saya, ini ya ada makan lebih, ayo kita makan yuk. Gitu, ada yang ngajak saya makan, ada yang ngasih saya cemilan-cemilan waktu saya malam lapar ngerjain tugas. Ada yang mesenin saya makan, Bapak Ibu Saudara, tengah malam, biar saya bisa nugas gitu ya, lihat saya lagi nugas. Teman-teman di angkatan ngajak, ayo kita makan yuk, rame-rame ngumpul, ngobrol gitu. Tiap hari ada yang ngajak saya, nggak tahu gimana, tapi saya yakin itu Tuhan memelihara saya. Tinggal hari pembuktian nih, Sabtu sama Minggu, ini kan hari yang paling berat Bapak Ibu ya. Pengeluaran saya paling berat di sana. Hari Sabtu, pas menunya saya nggak bisa makan, alergi dan haram juga buat saya. Kalau saya makan nanti sakit juga kan. Gimana nih? Kalau saya nggak makan sakit juga. Tapi tiba-tiba ada kakak tingkat saya, tingkat akhir, gitu ya. Dia datang sama saya, dibilang, ayo makan yuk, ikut koko dulu kita makan. Saya sungkan. Tapi dia bilang, nggak apa-apa. Karena pada hari itu dia lagi senang, dia pengen traktir saya. Sama beberapa teman saya juga. Akhirnya kita pergi makan satu harian itu. Kita jalan, kita pergi makan apa. Dia bayar semuanya. Nah saya nggak tahu. Nah, saya mau ucap syukur juga ya. Puji Tuhan begitu ya. Tuhan cukupkan saya. Hari demi hari saya rasa Bapak Ibu Saudara. Dari Senin sampai Sabtu itu saya rasa dicukupkan. Lalu hari Minggu nih tiba. Saya mau ngasih persembahan, saya nggak ada uang. Mau pergi ke gereja, saya nggak ada uang. Tapi pagi itu di meja saya ada uang. Saya nggak tahu siapa yang kasih. Saya jadikan itu persembahan. Tinggal berangkat nih Bapak Ibu. Gimana saya mau berangkat? Gimana saya bisa berangkat gitu ya? Kalau saya pakai uang persembahan ini pun kurang untuk saya berangkat pergi. Untuk perginya kurang, pulangnya apalagi gitu ya. Jangankan persembahan gitu. Tapi tiba-tiba ada kakak tingkat dari kamar lain gitu ya, beda satu tingkat sama saya. Dia lagi praktek, saya belum waktu itu. Dia datang sama saya, dia bilang, Rey, ayo bantu kakak. Kenapa kak? Ini kakak ada pelayanan. Kakak tuh udah ngajak teman-teman kamu, kita perlu orang. Dia bilang begitu. Kamu hari ini nganggur kan? Nggak ada pelayanan kemana? Belum juga weekend kan? Ya belum kak. Ayo ikut kakak. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bisa pergi ke gereja. Bahkan bukan cuma pergi, bukan cuma saya kasih persembahan, saya bisa melayani di sana. Saya bantu di sana di remaja. Saya bisa pulang, saya makan. Sebelum pulang kami makan di sana. Waktu malam, begitu ada kakak tingkat pulang dari tempat praktek. Dia ternyata dibawain makanan lebih sama gerejanya. Lalu dia lihat saya, gimana dia kasihkan sama saya. Ini buat kamu ya dek, dia bilang begitu. Bapak Ibu Saudara bayangkan, bukan hanya Tuhan cukupkan saya, tapi apa yang saya rasa kurang itu ternyata Tuhan bisa pakai, itu cukup untuk memberkati orang lain. Dan dia pun memuliakan Tuhan dengan itu. Sama Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur itu berarti kita mengimani betul-betul apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita. Hati kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara. Supaya hati kita bisa bersyukur, kita harus melihat kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kita miliki. Tuhan Yesus bukan fokus kepada 5 roti dan 2 ikan itu, tapi ya fokus kepada 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan berikan. Itu adalah pemberian Tuhan. Dia fokus bahwa Tuhan memberikan itu kepada dia. Allah memberikan itu kepada dia. Bukan berapa jumlah. Bapak Ibu Saudara, biar kiranya ketika kita hidup ya sehari-hari, dalam kehidupan kita bekerja, kita ketemu orang lain sebagainya, kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Imanilah bahwa apapun itu cukup Bapak Ibu Saudara. Ucaplah syukur dan imanilah bahwa itu cukup. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi bahkan untuk memberkati orang lain. Sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan juga. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bukan hanya mendengar, bukan cuma merenungkan juga,
tapi juga melakukan dan bahkan membagikan kebenaran firman itu ketika waktunya tiba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bagaimana kami mengucap syukur ya Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur, untuk melihat ya Tuhan, bukan kepada jumlah yang kami dapatkan, tetapi melihat bahwa berapapun itu ya Tuhan, ketika Kau yang memberikan, itu cukup bagi kami, bahkan cukup sehingga kami dapat ya Tuhan menggunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, sehingga hati kami tidak selalu menginginkan lebih ya Tuhan dari apa yang Kau berikan. Biar kiranya kami dapat beriman juga ya Tuhan. Kami beriman bahwa apapun yang Kau berikan itu ya Tuhan, Kau pasti pakai itu dengan baik ya Tuhan. Kau yang akan tolong kami ya Tuhan untuk hidup dengan itu ya Tuhan. Biar kiranya juga ajar kami ya Tuhan ketika kami masuk ke dalam doa-doa kami sebentar untuk mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Dan biar kiranya juga apapun yang kami doakan ya Tuhan, bahkan doa-doa yang kami tanyakan secara pribadi, biar kiranya Kau yang menjawab itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari sekarang kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah boleh memasuki bulan November. Kita bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada buat kita dari Januari sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan terus menyertai kita hari demi hari sampai kita boleh melewati tahun ini juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami dari bulan Januari sampai saat ini kami sudah boleh masuki bulan November Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau akan memberkati setiap kami ketika kami benar-benar hidup benar dan berjalan di jalan-jalan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami dan satukan hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami supaya doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan dan kami boleh melihat dan mengalami kuasa doa, bagaimana kami boleh menikmati setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan, bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk ibadah hari Minggu ini. Kita bersyukur, kita akan mengadakan kebaktian syukur ulang tahun gereja kita yang ke-11 ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah pimpin gereja kita sampai saat ini dan kita percaya Tuhan juga akan terus memimpin gereja kita di hari-hari yang akan datang. Kita doakan untuk penata layan, jemaat yang hadir, untuk peralatan dipakai, keamanan, juga kita doakan biar di momen ini jemaat-jemaat yang belum datang beribadah ke gereja, mereka bisa datang dan kita bisa bersyukur bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan untuk gereja kita. Kita juga doakan untuk persekutuan doa YHBS ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mengadakan ibadah syukur hari Minggu ini untuk ulang tahun gereja kami yang ke-11 Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada setiap kami dan setiap hal yang boleh kami alami di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami bergereja ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, juga jemaat-jemaat yang masih beribadah online selama ini, biar di hari ucapan syukur ini mereka bisa ikut bersama-sama datang untuk beribadah dan bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan untuk penyertaan Tuhan terhadap gereja kami saat ini Tuhan. Kami serahkan juga untuk penata layan, untuk alat yang dipakai, keamanan juga. Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluar masuk kami semua. Berkati ibadah hari Minggu ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan juga, biar semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami serahkan untuk persekutuan doa kami ini juga Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan memberkati supaya persekutuan doa ini bisa terus berjalan dengan baik dan semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang bisa ikut serta di dalam doa-doa ini Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami supaya kami boleh tetap diberi kekuatan kesehatan. Akhir-akhir ini COVID agak
melonjak lagi. Biar Tuhan tetap menjaga kesehatan kami dan kesehatan kita semua, dan Tuhan juga berikan kami urapan kuasa yang dari Tuhan sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Doakan juga untuk anak-anak kami, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, dan Tuhan pimpin segala rencana masa depan mereka. Tuhan yang atur, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang padamu, kami menyerahkan keluarga hamba-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan, juga anak-anak kami, supaya kami boleh dijaga, dilindungi. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami dijauhkan dari virus-virus corona ini khususnya Tuhan, yang agak meningkat lagi akhir-akhir ini. Biar Tuhan menjaga kesehatan kami semua. Berikan hamba-Mu ini, kedua hamba-Mu ini urapan kuasa-Mu Tuhan dalam pelayanan, sehingga kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh diberi hati yang terus penuh sukacita di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kau buat mereka berhasil, dan Kau juga tuntun, pimpin masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan. Kiranya mereka boleh mengikut sertakan Engkau, dan mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan memberkati, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan mereka, juga pekerjaan mereka, keluarga mereka, juga untuk pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kita doakan biar Tuhan selalu menolong, memimpin, dan mereka boleh selalu mengikutsertakan Tuhan di dalamnya. Kita doakan untuk jemaat-jemaat, kalau ada yang sedang lemah tubuh, ya kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan, untuk rumah tangga mereka masing-masing, juga setiap pergumulan mereka hadapi, mereka boleh mengikutsertakan Kau di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, biar kehidupan mereka dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat. Kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat yang mungkin sedang lemah tubuh, yang kami tidak tahu saat ini. Tuhan, kiranya Engkau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi tabib di atas segala tabib untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat kami di dalam segala kehidupan mereka masing-masing. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah kita, supaya Tuhan terus memakai mereka, menolong mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, diberikan hikmat bijaksana sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Kita juga berdoa untuk tahun depan, di mana kita sudah mendengar berita-berita perekonomian akan semakin sulit. Kita tetap memohon kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, sehingga negara kita bisa tetap stabil, dan kita doakan juga untuk pemilu yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, Kau memberikan mereka hikmat, bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami tahu Tuhan tantangan begitu berat, dan khususnya untuk tahun depan ini, di mana kami sudah banyak mendengar prediksi-prediksi dari para pengamat-pengamat ekonomi, bahwa ekonomi negara kami akan semakin sulit. Tapi kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, biar sungguh-sungguh pemerintah kami bisa tetap mengatur, memimpin, sehingga perekonomian bisa tetap stabil Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari depan ini. Kami hanya berdoa, beri kami iman yang teguh Tuhan, supaya kami boleh terus berfokus hanya kepada Tuhan. Berkati
setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh terus mengandalkan Engkau. Kami berdoa juga untuk pemilu yang akan datang, Tuhan juga terus pimpin, Tuhan terus persiapkan orang yang tepat yang akan menjadi pemimpin negara kami Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendoakan untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu tantangan zaman di depan bukan semakin mudah, tapi semakin berat dan semakin sulit. Mari kita berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan diberikan kekuatan dan terutama diberikan iman yang teguh di dalam menghadapi tantangan dan banyak hal di dalam hidup ini, khususnya di hari-hari yang akan datang ini. Biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan, kita tetap berfokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dan setiap tantangan yang mungkin akan kita alami di hari-hari yang akan datang. Kita berdoa bersama-sama untuk setiap kita dan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan termasuk diri kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, tantangan zaman di depan ini tidak semakin mudah tapi semakin berat dan semakin sulit. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kami. Tolong kami supaya kami boleh tetap setia mengiring Engkau, kami boleh tetap berfokus kepadamu Tuhan, dan kami boleh tetap terus menjaga diri kami masing-masing supaya kami boleh tetap punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga di dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman di depan kami tidak goyah, tapi kami boleh semakin hari semakin kuat, kami boleh semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap iman anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan berbagai tantangan yang akan kami hadapi di hari esok kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk STTB ya. Kita sudah mendengar minggu lalu bahwa Saudara Re tidak bisa datang karena banyak mahasiswanya yang terpapar COVID, dan berita terakhir yang kami dengar semakin banyak yang terpapar. Kita doakan supaya Tuhan menolong sehingga mereka yang terpapar bisa secepatnya bisa sembuh, pulih, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini bisa kembali beraktivitas dan juga bisa kembali melayani Tuhan di tempat pelayanan mereka masing-masing. Kita bersyukur untuk Saudara Re yang boleh Tuhan beri kekuatan kesehatan sampai hari ini, dan biarlah Tuhan terus menolong dan menopang dia sehingga dia bisa sehat, dan minggu ini dia bisa datang kembali melayani bersama-sama kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk STTB. Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu untuk STTB Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu di lockdown karena begitu banyak mahasiswa yang terkena COVID, dan semakin hari semakin bertambah banyak mahasiswa yang terpapar Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, supaya mereka yang sedang terpapar ini bisa secepatnya bisa sehat dan pulih kembali, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dalam perkuliahan ataupun juga di dalam pelayanan. Mereka yang harus melayani weekend, biar Tuhan juga tolong berikan mereka kekuatan, kesembuhan, sehingga mereka bisa kembali lagi di dalam pelayanan mereka masing-masing. Bersyukur untuk Saudara Re yang sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan kesehatan, biar dia boleh tetap sehat Tuhan, dan kami berdoa biar minggu ini dia bisa kembali lagi melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami hanya serahkan saudara-saudara kami ini, juga para dosen dan juga semua yang ada di kampus ini, biar Tuhan yang jaga keluar masuk mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami.
kami saat ini mau memberi persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati uang yang sudah kami persembahkan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati kami yang memberi, juga tangan-tangan yang akan mengelola uang ini Tuhan, boleh dengan bijaksana menggunakan uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.